Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang penelitian perbandingan dua sampel yang saling bebas. Uji statistika yang digunakan adalah uji T dan uji Mann-Whitney. Apabila datanya berdistribusi normal, maka kita perlu melanjutkan ke uji homogenitas varians. Dan apabila homogen, lanjutkan ke uji T, tetapi jika tidak homogen, lanjutkan ke uji T aksen. Apabila datanya tidak berdistribusi normal, maka lanjutkan ke uji Mann-Whitney. Nah, sekarang kita perhatikan contoh. Seorang manajer ingin mengetahui perbedaan pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan model A dengan model B. Di sini ada 7 karyawan di kelompok A dan 8 karyawan di kelompok B. Kemudian kita cari rata-rata dan simpangan bakunya. Dikuadratkan ya, atau bisa disebut dengan varians. Kita cari rata-rata kelompok ke-1 yaitu 70. Rata-rata kelompok kedua adalah 80. Sedangkan variansinya kelompok ke-1 75, kelompok kedua 50. Berdasarkan data di atas, apabila datanya itu diasumsikan ya, data ini kita asumsikan berdistribusi normal, maka yang ditanyakan adalah apakah terdapat perbedaan pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan model A dengan model B. Gunakan alfa 5%. Nah, di sini karena datanya sudah berdistribusi normal, maka kita lanjutkan ke uji homogen dengan terlebih dahulu kita buat hipotesisnya. Nah, di sini hipotesisnya H0 varians kedua data homogen, HA-nya varians data tidak homogen. Kita cari F-hitung. F-hitungnya varians besar, yang paling besar ini 75, dibagi varians yang paling kecil yaitu 50. Jadi 75 dibagi 50 sama dengan 1,5. Lalu kita cari F tabel dengan rumus F alpha N1 kurangi 1 dibagi N2 kurangi 1. Alfanya 0,05. N1 banyak data kelompok 1 ada 7 kurangi 1. N2 banyak data kelompok kedua ada 8 kurangi 1. Jadi 7 kurangi 1 6 dan 8 kurangi 1 7. Kita cari di F tabel, di tabel F ya. Alfanya 0,05. Ini pembilangnya 6 dan penyebutnya 7. Nah, ini tabel distribusi F. Ini DK pembilangnya, ini DK penyebut. Tadi DK pembilangnya 6 di sini ya. Dan DK penyebutnya 7. Jadi ada dua nilai ya, ini 3,87 dan 7,19. Nah, kita lihat bahwa baris atas untuk alfa 0,05, baris bawah untuk alfa 0,01. Berarti karena kita menggunakan alfa 0,05, maka kita ambil yang atas. Yang atas ya, berarti ini 6, 7, berarti ini ya 3,87. 3,87 ini F tabelnya. Nah, kita perhatikan kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitungnya kurang dari F tabel. Kita lihat F hitung 1,5 kurang dari F tabel 3,87. Maka H0 diterima. Artinya kedua variansi kedua data homogen ya. Kemudian karena datanya itu homogen, maka kita lanjutkan ke uji T.
Kita buat hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan model A dengan model B. HA-nya terdapat perbedaan pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan model A dengan model B. Kriteria pengujian, H0 diterima jika T hitung itu ada di antara negatif T tabel dan positif T tabel. Untuk mencari T hitung, terlebih dahulu kita cari S gabungan. Dengan rumus, akar dari N1 kurangi 1 kali variansi kelompok 1 tambah N2 kurangi 1 kali variansi kelompok kedua dibagi N1 tambah N2 kurangi 2 sama dengan ini N1-nya ya, tadi banyak data kelompok 1 ada 7 kurangi 1 kali variansi kelompok 1 ini ada 75 ditambah banyak data kelompok 2 ada 8 kurangi 1 kali variansi kelompok kedua dibagi 7 tambah 8 kurangi 2. Ini hasilnya 7,845. Kemudian kita cari T hitung dengan rumus X bar 1 kurangi X bar 2 dibagi S gabungan kali akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2. X bar 1 rata-rata kelompok 1 70 kurangi rata-rata kelompok 2 80 dibagi S gabungannya ini 7,845 kali akar dari 1 per 7 tambah 1 per 8. Ini jadi hasilnya negatif 2,46. Kemudian kita cari T tabel dengan rumus T alfa N1 tambah N2 kurangi 2. Alfanya 0,05 N1 7 tambah 8 N2 kurangi 2. Jadi T 0,05 dari 13. Kita lihat di tabel T untuk alfa 0,05 dengan deka 13. Kita perhatikan bahwa di hipotesis ini terdapat perbedaan ya bunyinya, maka ini merupakan uji dua pihak. Kita lihat di tabel T uji dua pihak untuk alfa 0,05 dan dekanya 13. Nah, ini kita lihat di tabel T ya. Nah, di tabel T ini untuk uji dua pihak 0,05 dekanya 13, ini ya 13. Berarti 2,1604. Isinya 2,1604. Nah, karena ya di sini T hitungnya berada di luar penerimaan H0, kita lihat di sini ya. Negatif T tabelnya itu berarti ini negatif 2,1604. Nilai T tabelnya 2,1604. Nah, sedangkan T hitungnya itu negatif 2,46. Berarti T hitungnya itu ada di sebelah sini kan ya? Ada di luar ini, di luar kategori H0 diterima. Nah, karena berada di luar penerimaan H0, maka H0 ditolak, artinya HA yang diterima. Terdapat perbedaan ya, pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan model A dengan model B. Itu untuk uji T, kalau datanya itu homogen. Nah, sekarang apabila datanya itu tidak homogen, maka kita lanjutkan ke uji T aksen. Misal kita masih menggunakan data yang tadi. Tapi pertanyaannya ini, apakah pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan model A lebih baik dibandingkan dengan model B?
Kemudian diandaikan juga datanya itu berdistribusi normal, tetapi tidak homogen. Nah, berarti kita lanjutkan ke uji T aksen. Hipotesis yang bisa kita buat adalah H0-nya tidak terdapat perbedaan pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan model A dengan model B. Sedangkan HA-nya pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan model A lebih baik dibandingkan dengan model B. Berarti ini adalah uji satu pihak karena ada kata lebih baik ya. Di sini kriteria pengujiannya H0 diterima jika T aksen hitung ini ada di antara ini ya. Di antara negatif W1 kali T1 tambah W2 kali T2 dibagi W1 tambah W2. Dan ada di antara yang positifnya ya. Dengan W1 sama dengan variansi kelompok 1 bagi N1, W2 variansi kelompok kedua dibagi N2. Kita cari dulu T hitungnya, T aksen hitung dengan rumus X bar 1 kurangi X bar 2 dibagi akar dari variansi kelompok 1 bagi N1 tambah variansi kelompok 2 bagi N2. Rata-rata kelompok 1 ini ada 70, rata-rata kelompok 2 ada 80. Dibagi tadi ya, variansi kelompok 1 75, variansi kelompok 2 50. Banyak data kelompok 1 ada 7 ya, banyak data kelompok 2 ada 8. Berarti hasilnya negatif 2,43. Nah, sekarang kita cari ini ya. Tapi harus cari dulu W1 dan W2. W1 variansi kelompok 1 75 dibagi banyak datanya ada 7, hasilnya 10,71. Sedangkan W2 variansi kelompok kedua ada 50 dibagi N2 banyaknya data kelompok kedua ada 8. Jadi isinya 6,25. Nah, sekarang kita lanjutkan mencari T tabel. T tabel untuk kelompok ke-1. T alfa N1 kurangi 1, alfanya 0,05, N1-nya ada 7, kurangi 1 berarti 6. Karena ini uji satu pihak ya, berarti kita lihat di uji satu pihak. Untuk alfa 0,01, dekanya 6. Kita lihat di tabel T. Nah, ini tabel T ya. Ini tabel T. Ini untuk uji satu pihak ya. Alfanya 0,5, dekanya 6 ini. Jadi 1,9432. Ya, ini hasilnya. Lalu kita cari T tabel untuk kelompok kedua. Sama alfanya 0,05, N-nya kan tadi ada 8, kurangi 1, jadi DK-nya 7. Kita cari yang DK-nya 7. Ini 0,05, DK-nya 7, jadi 1,8946 ya. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini, batas untuk penerimaan H0, W1 10,71 kali T1 1,9432 tambah W2 6,25, T2 1,8946 dibagi W1 10,71 tambah W2 6,25. Hasilnya 1,925. Nah, berarti batas ini yang positif ya 1,925. Ini batas yang negatifnya negatif 1,925. Nah, ini T hitungnya itu negatif 2,43. Ini berada di luar ya, di luar sini.
berarti ada di sebelah kiri. Nah, karena T hitung, T aksen hitung ya, ini T aksen hitung, berada di luar penerimaan H0, maka H0 ditolak, artinya pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan model A lebih baik dibandingkan dengan model B. Nah, itu penjelasan mengenai uji T ya, dan juga uji T aksen. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.